menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. Nggak ada hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil, nggak ada hubungannya. Mohon maaf sebesar-besarnya Ibu buat Ibu Cinta. Dalam sepekan ini, nama selebgram Lisa Mariana sukses menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, perseteruannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak hanya makin sengit, tetapi juga pelik. Ya, hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri, konflik keduanya kini memasuki babak baru. Medan pertempuran keduanya tidak hanya menyoal tes DNA, tetapi merambah ke ranah dugaan korupsi. Dugaan itu muncul setelah Lisa Mariana diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Badan Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2021 hingga 2023. Alhasil, ikut diperiksanya Lisa Mariana menjadi sorotan publik lantaran menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pemeriksaan terhadap Lisa Mariana merupakan bagian dari upaya KPK untuk menelusuri dugaan adanya aliran dana non-budgeter dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga 222 miliar. Lisa sendiri mengakui menerima sejumlah uang untuk keperluan anaknya. Terseretnya Ridwan Kamil dalam pusaran kasus ini bermula dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat saat kasus korupsi ini terjadi. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dan menyita beberapa dokumen serta motor klasik yang ditaksir dengan harga fantastis. Lantas, apa kata Lisa Mariana usai diperiksa penyidik KPK? Menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. Aliran dana. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berarti berapa sih Kak dapatnya Kak? Kisaran aja kisaran. Menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Pemanggilan saudari LM ya, yang hari ini juga dilakukan oleh penyidik terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di BJB. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena saudari LM sudah hadir memenuhi panggilan penyidik. Tentu ini menjadi salah satu bentuk kepatuhan terhadap hukum ya, dan tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini. Penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non-budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa, nah, itu kan sedang didalami. Nanti juga sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan ya, karena KPK sifatnya transparan setiap progres penegakan hukum, proses penanganan perkara kami update ke masyarakat. Lisa Mariana yang sedari awal sudah menabuh genderang perang dengan Ridwan Kamil, sepertinya sadar konsekuensi yang akan diterimanya. Tidak hanya pernyataan kerasnya mengenai aliran dana yang ia terima usai diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Ban BJB, tetapi juga konflik lamanya mengenai hubungan masa lalunya dengan mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu yang berujung pelaporan dengan sangkaan pencemaran nama baik. Berembus kabar,
Dalam waktu dekat ini, penyidik Bareskrim Polri akan melimpahkan laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana untuk gelar perkara. Kabar tersebut tentu saja menjadi alarm bagi Lisa Mariana. Lantas benarkah pihak Ridwan Kamil yakin jika Lisa Mariana akan ditetapkan menjadi tersangka? Namanya tes DNA, Mas, itu kan bagian dari proses penyidikan. Polisi meminta oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Ridwan Kamil bersedia untuk dilakukan tes DNA dan kooperatif melakukan itu dan sudah dilakukan. Hasilnya sudah ada. Ini menjadi bukti di Bareskrim nantinya untuk dijadikan alat bukti untuk menambah. Minggu depan saya ya pasti kemarin kan pihak Bareskrim menyatakan akan gelar perkara. Betul nggak? Akan gelar perkara kan? Ya bisa jadi minggu depan gelar perkara. Dalam gelar perkara akan menentukan nasib Lisa Mariana bisa tersangka. Kenapa? Udah mau unsur kok. Udah mau unsur pencemaran nama baik gitu loh. Yang dilaporkan di April 2025 kemarin. Kebun aja dia, mau ngomong apa? Kalau mau dibeberin aja dari awal. Gak usah banyak drama dia. Terlalu banyak halu lah. Terlalu banyak nyari sensasi, gak usah dikasih panggung lagi. Udah, jadi begini ya, biar tamat riwayatnya perempuan ini, memang harus didesak pihak Mabes Polri. Karena DNA itu sudah keluar, itu sudah naik sidik, tinggal dilakukan gelar perkara, segera lakukan penahanan terhadap Lisa Mariana itu. Karena dia akan mengungkap kebohongan-kebohongan apa lagi yang bikin huru-hara, berita-berita nggak bermoral aja perempuan satu itu. Begitu. Nanti kita desak juga nanti, kita bersurat juga ke Mabes Polri nanti dalam waktu dekat. Agar Lisa Mariana itu segera dilakukan penahanan terhadap laporan Pak Ridwan Kamil. Tunggu apa lagi? DNA sudah tidak identik. Apalagi? Lisa Mariana bukan hanya menolak berdamai dengan Ridwan Kamil, tetapi juga tidak menerima kenyataan atas hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri pada 7 Agustus 2025 tak sesuai yang diharapkan. Hasil tes DNA yang menyatakan jika Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari Selin membuat Lisa Mariana meradang. Sambil berburai air mata, mantan model majalah Dewasa itu meragukan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Luapan emosi Lisa Mariana sontak saja menuai beragam reaksi dari sejumlah pihak, termasuk dari pihak Ridwan Kamil. Yang jelas dia masih kecewa dan belum menerima. Yang namanya orang emosi, yang namanya kalap itu hak dia. Kenapa? Karena ya kalau dia nggak terima ya hak dia gitu loh. Ya kita nggak bisa melarang kan gitu. Tapi kan hasilnya sudah luar biasa, udah profesional, dilakukan oleh Blokes secara diambil tes darahnya juga secara SOP dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis dan berstandar internasional, apalagi gitu loh. Ya kalau dia nggak mengatakan nggak terima segala macam, mungkin dia kalap lah. Kita tunggu aja berapa hari mungkin dia calling down gitu. Dan kedua belah pihak juga diawasi oleh Bareskrim Mabes Polri. Kemudian hasilnya juga tidak ada yang tahu. 100%. Ya iyalah, emang benih tuyul. Ya malam saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itunya bukan takut apa-apa, tapi hanya takut direkayasa. Kekhawatiran saya di situ aja. Hasil tes DNA mengenai anak Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil yang ternyata tidak cocok telah menjawab rasa penasaran publik. Dan yang menarik, dalam satu tayangan di stasiun televisi, Lisa Mariana menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Atalia Praratia, istri dari Ridwan Kamil. Lisa mengungkap jika dirinya merasakan apa yang dirasakan istri Ridwan Kamil. Dan yang menarik, Lisa tak menuntaskan pernyataan permintaan maafnya. Ucapannya tersekat saat menyebut putrinya hubungan masa lalunya dengan Ridwan Kamil meski hasil tes DNA memberi jawaban lain. Sontak saja, permintaan maaf Lisa Mariana kepada istri Ridwan Kamil menuai tanggapan beragam. Kuasa hukum Lisa Mariana dan Ridwan Kamil bahkan ikut mengomentari satu sama lain.
Buat Ibu Atalia, atau Ibu Cinta, Lisa minta maaf gitu karena dari hati yang dari lubuk hati yang paling dalam. Lisa ini udah jadi seorang istri, Lisa rasa apa yang Ibu rasa. Tapi Lisa di satu sisi Lisa juga bingung karena ada anak. It's okay. Mohon maaf sebesar-besarnya Ibu buat Ibu Cinta. Ya kalau dia minta maaf, gaduhan ini nih Bang. ya dia minta maaf harusnya kepada Pak Ridwan Kamil. Kan begitu. Kenapa? Karena dia memfitnah Pak Ridwan Kamil. Kan begitu. Jadi terkait selanjutnya, jadi harusnya dia minta maaf kepada Pak Ridwan Kamil. Ya kalau dia minta maaf kepada Ibu Cinta, ya bagus juga. Tapi pada intinya bahwa gugatan rekonvensi kami di pengadilan negeri, dia harus minta maaf di media sosial sama di media cetak. Itu bagian dari tuntutan yang kami sampaikan gitu loh. Karena yang dirugikan secara pribadi itu adalah Pak Ridwan Kamil. Karena Pak tercemar nama baiknya gara-gara fitnah yang dilakukan oleh oleh Lisa Mariana. Kan selama ini tuduhannya kan faktanya kan tidak benar gitu loh. Sekarang kan gini loh, apapun yang sudah hasilnya sekarang, dari kita kedua belah pihak kan harus menerima dengan lapang dada. Untuk kedepannya itu ya doakan yang terbaik. Kan udah saya berulang kali bilang bahwa dengan hasilnya tes DNA ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang terbaik ke depan gitu. Jadi tidak boleh menyudutkan satu sama lain. Ini kan masalah aib, ya sudahlah selesai dengan masalah aib ini. Gue juga yang dirugikan. Kenapa jadi gue yang minta maaf? Dia lah minta maaf juga. Saling minta maaf deh. Tapi kemarin Kan lebih asik kan kalau kayak gitu. kemarin justru irit bicara gitu kan. Ya irit bicara lah. Secara tidak langsung dia datang untuk tes DNA, berarti itu dia sudah mengakui kalau ada hubungan dengan gue gitu kan. Sudahlah. Masa muda saya sudah kau rebut. Lisa Mariana yang tidak puas dengan hasil tes DNA disebut-sebut berencana melakukan tes DNA ulang di salah satu rumah sakit mewah di Singapura. Penunjukan rumah sakit di luar negeri bukan tanpa sebab. Sedari awal, Lisa Mariana menduga adanya ketidakberesan dan dugaan rekayasa jika hasil tes DNA negatif. Atas dugaan itulah, Lisa Mariana yang masih yakin jika putrinya, Selin, merupakan anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil, meminta adanya tes DNA pembanding yang dilakukan di Singapura. Lantas, apa tanggapan pihak Ridwan Kamil mengenai tes DNA ulang atau second opinion yang diminta Lisa Mariana? Akankah permintaan Lisa Mariana akan dituruti Ridwan Kamil atau sebaliknya ditolak mentah-mentah? Bener gak sih akan tes DNA di Singapura, Kalisa? Nanti kita pasti yang jelas setelah kemarin selesai tes DNA, kita pasti akan mengambil langkah selanjutnya ke depan untuk permasalahan tes DNA. Kita sekarang ini lagi fokus masalah di KPK dulu. Tes DNA masih ada episode selanjutnya, dan kita karena klien kami Lisa itu minta untuk second opinion, ya kita akan turutin itu. Kita nggak bisa melarang orang. Kalau dia mau ke Singapura, ke Amerika, kalau kami orang Batak bilang ke Banua Holing pun ya silakan, itu hak dia gitu loh. Yang pasti bahwa tes DNA hasilnya sudah ada, dilaksanakan oleh lembaga independen di bawah kepolisian, Labdorkes. Nggak mungkin bisa direkayasa. Kan ahli juga sudah sampaikan, banyak ahli yang sudah menyampaikan bahwa untuk apa merekayasanya gitu loh. Lalu apa dasarnya? Nggak ada dasarnya gitu loh. Hati-hati juga bagi Lisa Mariana, jangan menuduh sembarangan juga terhadap lembaga-lembaga, kan begitu. Kayak nggak mungkin ya mbak. Udah pasti itu rekayasa. Dan pasti kuasa hukum saya bersurat untuk meminta diulang. Tetap di Indonesia. Maunya di luar negeri saya. Hasil tes DNA yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan anak dari Lisa Mariana yang dinyatakan tidak sesuai kini muncul babak baru dalam kasus ini. Revelino, sosok yang mengaku mempunyai hubungan panas dengan masa lalu Lisa Mariana,
secara resmi menyatakan keinginannya untuk mengajukan tes DNA. Permintaan ini muncul sebagai respons langsung terhadap hasil tes DNA Ridwan Kamil yang dianggapnya sebagai validasi atas pengakuannya selama ini. Pengajuan tes DNA oleh Revelino nantinya akan diajukan di Pengadilan Negeri Bandung usai gugatan intervensinya diterima Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Langkah Revelino meminta tes DNA dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan memberikan kejelasan bagi semua pihak sekaligus sah dalam pandangan hukum. Lihat hasil yang negatif itu ya gue merasa senang ya, karena ternyata apa yang dia gembar-gemborkan oleh LM sendiri itu nggak benar gitu loh. Dan gue turut senang sih karena ya apa yang gue utarakan dari awal gue keluar juga ternyata kan emang gue berstatement itu anak gue ya itu anak gue gitu loh. Gue juga mungkin ya akan bilang lah sama orang tua gitu, karena kan tes DNA juga kan nggak murah gitu kan. Mungkin ya insya Allah bulan depan lah gitu, bulan depanan lah. Dan harus ke gue mungkin tes DNA kan interferensi gue kan di Bandung, jadi mungkin kita tes DNA-nya akan di Bandung. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sekali lagi sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim dan Dokes hasilnya bahwa tidak cocok dengan Pak Ridwan Kamil. Kami harap bahwa dengan adanya tes DNA ini sudah berakhir konflik. Sudah tidak ada lagi persoalan di media publik, di media sosial, spekulasi sudah berakhir. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.